Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan menjelaskan tentang mikroalga, dan sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama dari teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Denny Samanto Mapea. Dan saya Yulis. Saya Dina. Mikroalga adalah mikroorganisme bersel tunggal yang dapat membentuk koloni. Mikroalga dapat ditemukan di perairan besar seperti laut, danau, sungai, dan perairan payau. Mikroalga dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok taksonomi berdasarkan warnanya, yaitu merah, coklat, biru, dan hijau. Mikroalga memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu sebagai pakan zooplankton, di mana mikroalga yang berukuran lebih kecil dan zooplankton dapat digunakan sebagai pakan zooplankton, yang merupakan makanan utama ikan-ikan kecil. Yang kedua itu sebagai suplemen makanan. Mikroalga seperti Chlorella sp dapat digunakan sebagai suplemen makanan karena mengandung asam lemak dan asam lemak tak jenuh, serat, vitamin, protein, dan mineral. Yang ketiga yaitu sebagai bahan baku biofuel. Mikroalga dapat digunakan sebagai bahan baku penghasil biofuel seperti biohidrogen, biodiesel, bioetanol, dan biogas. Baik, mikroalga merupakan biota perairan yang berfungsi sebagai sumber pakan alami dari berbagai jenis larva ikan dan udang. Mikroalga yang berpotensi untuk dikembangkan dan mudah ditemukan di perairan Indonesia. Salah satunya itu adalah Chaetoceros sp yang dikemukakan oleh Satya Ningsih. Chaetoceros sp sering digunakan sebagai bahan pakan alami karena mempunyai kandungan karbohidrat, protein, dan lipid yang cukup tinggi untuk pertumbuhan larva. Spirulina merupakan mikroorganisme yang menyebar secara luas di alam dan dapat ditemukan di berbagai tipe lingkungan, baik di perairan payau, laut, dan tawar. Spirulina merupakan organisme autotraf berwarna hijau kebiruan, terdiri dari sel-sel silindris yang membentuk koloni, di mana selnya berkolam berbentuk filamen terpilin menyerupai spiral, sehingga disebut juga alga biru hijau berfilamen. Sel spirulina berukuran relatif besar, yaitu 110 pm. Chlorella sp berasal dari zat berwarna hijau atau klorofil dan juga berfungsi sebagai katalisator dalam proses fotosintesis. Itu menurut Steinblack 2021 in Probowo 2022. Menurut Burke dan White 2022, Chlorella sp dikategorikan ke dalam kelompok alga hijau yang memiliki jumlah genera sekitar 450-an dan jumlah spesies lebih dari 7.500. Chlorella sp merupakan ganggang hijau yang bersel tunggal dan berukuran mikroskopis. Chlorella sp memiliki bentuk tubuh berbentuk bulat seperti bola ataupun bentuk telur, dan diameter selnya berukuran 3-8 mikrometer. Itu menurut Rijah 2020. Sel Chlorella sp mempunyai protoplasma yang berbentuk cawan dan tidak mempunyai flagella, sehingga tidak dapat bergerak aktif. Dinding selnya terdiri dari solusa dan pektin. Setiap selnya terdapat sebuah inti sel dan satu kloroplast. Itu menurut Isna Setio dan Kurniawati Sutiati 2021. Dalam penetapan kualitas dan stabilitas dari suatu bahan, kadar air menjadi salah satu patokan apakah bahan tersebut mudah terkontaminasi bakteri dan jamur atau tidak, serta ada pengaruhnya atau tidak terhadap pemanasan. Dalam menentukan kadar air dapat diketahui dengan berbagai cara seperti dermografimeter, pengeringan, dan termovolumetri, destilasi, serta metode kimiawi Fischer dan fisikawi. Jumlah bahan kering drymeter dari sampel bahan dikatakan sebagai kebalikan dari jumlah air yang terkandung. Abu yang merupakan sisa pembakaran dari sampel setelah terbebas dari karbon dan air yang berupa unsur-unsur mineral zat organik ini akan membentuk oksida atau bergabung dengan radikal-radikal negatif seperti fosfat, sulfat, nitrat, atau klorida selama proses pengabuan berlangsung. Kadar abu yang tidak dapat mewakili bahan anorganik yang terkandung dalam makanan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Hal ini disebabkan terdapat bahan-bahan yang mudah terbang seperti kalium, natrium, klorida, fosfor, dan sulfur, serta bahan organik seperti protein yang akan hilang selama pembakaran.
Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.